sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang ini kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang fadilah-fadilah bulan Rajab. Bagaimana kemuliaan-kemuliaan di bulan Rajab. Dan insya Allah besok kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Jadi sebelum kita memasuki bulan Sya'ban, kita harus mengetahui tentang fadilah-fadilah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang termasuk daripada yang pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini bulan paket dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Beliau baginda Rasulullah SAW juga bersabda, Syahrul Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka dari itu, bulan kemarin kita telah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memasuki bulan Rajab, dan insya Allah besok kita jadi tamunya baginda Rasulullah SAW. Karena bulan Rajab itu dikatakan bulannya baginda Rasulullah SAW. Maka di bulan Sya'ban kita juga dianjurkan berbagai macam ibadah. Karena di bulan Sya'ban adalah bulan Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Tak kalah dengan bulan Rajab, tak kalah dengan bulan-bulan yang lain. Maka dari itu, beliau baginda Rasulullah SAW ketika bulan Sya'ban juga menganjurkan untuk kita banyak puasa. Di bulan Rajab kita dianjurkan puasa oleh beliau baginda Rasulullah. Di bulan Sya'ban juga dianjurkan, karena beliau baginda Rasulullah ketika memasuki awal bulan Rajab beliau berpuasa. Sampai kapan? Sampai nanti akhir daripada bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahr ba'da Ramadan aktsar min siyami fi Sya'ban. Kita akan membaca di dalam kitab Al-Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam kitab beliau dituliskan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata,
lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahr. Rasulullah itu tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh. Pada Ramadan, setelah bulan suci Ramadan, aktsaru min siyami fi Sya'ban, lebih banyak daripada berpuasa ketika di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah itu mulai Rajab beliau berpuasa, Sya'ban 1 bulan penuh dan Ramadan 1 bulan penuh. Tapi kadang-kadang beliau baginda Rasulullah itu menyelingi, kadang-kadang tak puasa. Kenapa? Karena kalau Rasulullah berpuasa terus selama 1 bulan penuh selama Rajab Sya'ban, maka bisa-bisa bulan Rajab dan bulan Sya'ban diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang baginda Rasulullah tidak melakukan puasa, tapi kebanyakan Rasulullah 1 bulan penuh melakukan ibadah puasa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kemudian An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdhalis siyam. Ada seseorang bertanya kepada beliau baginda Rasulullah tentang bagaimana kemuliaan berpuasa, atau tentang bulan-bulan apa sih yang mulia untuk kita melakukan ibadah puasa. Maka dikatakan oleh beliau, siyamu Sya'ban ta'dhiman li Ramadan. Puasa di bulan Sya'ban untuk apa? Untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Jadi untuk kita menyambut bulan suci Ramadan, kita berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Sumiya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidatina Aisyah juga berkata, kata beliau Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya, taqulu kana habbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Kenapa sih kok bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah? Kenapa kok bulan Sya'ban ini dikatakan bulan yang paling disukai oleh baginda Rasulullah? Bahkan beliau baginda Rasulullah mengatakan syahru Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata baginda Rasulullah. Maka dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah, bulan yang paling disukai oleh baginda Rasulullah adalah Sya'ban yasiluhu bi Ramadan, karena bulan Sya'ban yang menyampaikan kepada kita ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita sampai ke bulan suci Ramadan bukan melalui Rabiul Awal, bukan melalui Rabiul Tsani, bukan melalui bulan Rajab, Syawal dan lain sebagainya, tapi yang menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan adalah bulan Sya'ban. Makanya baginda Rasulullah sangat senang, sangat suka beribadah di bulan Sya'ban. Kemudian diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, innama sumya Sya'ban li'annahu yansha'abu li Ramadan fi khairul katsir, wa innama sumya Ramadan li'annahu yarmidu dzunub. Kenapa sih kok dikatakan bulan Sya'ban? Dikatakan bulan Sya'ban diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya beliau baginda Rasulullah mengatakan dinamakan bulan Sya'ban li'annahu yansha'abu bil khairul katsir, karena bulan Sya'ban ini yang mencangkup segala macam kebaikan-kebaikan. Jadi banyaknya kebaikan dikumpulkan ketika di bulan Sya'ban. Jadi segala macam ibadah, segala macam amalan-amalan selama 1 tahun ini dikumpulkan ketika di bulan Sya'ban.
Wa sumya Ramadan wa inna ma sumya Ramadan li'annahu yarmidu dzunub. Dan dikatakan bulan Ramadan karena yang membakar daripada dosa-dosa kita. Jadi bulan Sya'ban bulan dikumpulnya kebaikan. Kemudian ketika kebaikan sudah dikumpulkan dan dosa-dosa kita dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di bulan Ramadan bulan untuk membakar dosa-dosa kita. Jadi di bulan Sya'ban dikumpulkan segala kebaikan, dosa-dosa kita dipinggirkan oleh Allah, dan lalu di bulan Ramadan dibakar itu dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sya'ban syahri wa Ramadan wa Rajab syahrullah wa Ramadan syahru ummati. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasulullah, dan bulan Rajab adalah bulannya Allah, dan Ramadan adalah bulannya umatku, kata baginda Rasulullah. Sya'ban huwal mukaffir wa Ramadan huwal mutahhir. Bulan Sya'ban adalah bulan dihapuskannya dosa-dosa kita. Jadi bulan Sya'ban ini diangkat dulu dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kesalahan-kesalahan kita diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti di bulan Ramadan huwal mutahhir, di bulan Ramadan disucikannya diri kita. Jadi dosa-dosa, penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita ini ketika bulan Sya'ban diangkat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dulu dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika di bulan suci Ramadan baru disucikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau baginda Rasulullah juga mengatakan, Sya'ban syahru baina Rajab wa Ramadan yang bulun nas anhu. Bulan Sya'ban ini di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi di tengah-tengahnya ini ada bulan Sya'ban. Yang bulun nas anhu, tapi banyak dilupakan oleh manusia. Kemarin kita lihat bagaimana kemuliaan bulan Rajab. Ibadah-ibadah di bulan Rajab sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemuliaan di bulan Ramadan luar biasa. Ada yang namanya malam Lailatul Qadar yang awalul rahmah wa awsatul maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Luar biasa pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bulan yang suci, bulan suci Ramadan. Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini di tengah-tengahnya ada bulan Sya'ban yang banyak dilupakan oleh Allah, oleh manusia. Karena bulan Sya'ban ini pahalanya tidak kurang daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan di bulan Rajab maupun bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini mempunyai ibadah yang luar biasa. Wa fi tarwa a'malul ibad ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan kita diangkat oleh Allah, oleh para malaikat, kemudian disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita sekolah selama 1 tahun. Jadi kita sekolah selama 1 tahun. Maka selama 1 tahun itu nilai-nilai kita dikumpulkan oleh guru-guru kita. Dikumpulkan kemudian disetorkan kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang menentukan, oh anak ini naik, oh anak ini tidak naik. Tergantung nilai kita selama 1
akhir dan lain sebagainya. Maka apa? Itu nilai-nilai semuanya selama kita belajar 1 tahun itu diserahkan kepada kepala sekolah kita, dan kepala sekolah nanti yang menentukan dia ini naik kelas atau tidak naik kelas. Di bulan Sya'ban juga begitu. Amalan kita 1 tahun, amalan kita mulai bulan Syawal sampai Ramadan sampai Sya'ban lagi. Nah ini dikumpulkan oleh malaikat. Yang bagian mencatat, Raqib dan Atid bagian mencatat, oh ini amal baik, oh ini amal jelek, oh ini. Nah ini mereka nanti yang nyetorkan. Disetorkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nilainya 9. Oh ini nilai ibadahnya begini, oh ini maksiatnya begini, dicatat. Selama 1 tahun, baru apa? Disetorkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah yang menentukan hamba ini naik kelas ataupun tidak naik kelas. Kapan kita merasakan kita ini naik kelas atau tidak? Itu tergantung Ramadan kita. Kalau Ramadannya tarawihnya sempurna 30 hari berarti dia naik kelas. Kalau Ramadannya puasanya 30 hari tidak pernah mokel, tidak pernah berbuka selama 30 hari berarti dia naik kelas. Kalau dia ini ngajinya alhamdulillah hatamnya bisa 3 kali, 4 kali, paling sedikit dia sekali di dalam Ramadan berarti dia naik kelas. Tapi kalau Ramadannya kacau, kalau Ramadannya berantakan, puasa kadang enggak, kemudian tarawih di awal-awalnya toh masya Allah sofnya penuh, nanti tambah akhir sofnya tambah maju, terus nanti 10 hari terakhir sofnya tinggal sof pertama toh, yang lain teh. Di awal-awal Ramadan masya Allah selalu istiqomah iktikaf di masjid. Nanti kalau sudah terakhir iktikafnya di mall, iktikafnya di alun-alun. Alasannya apa? Cari baju baru. Iya. Nah ini awal-awalnya termasuk Allah terawih, lain kali berarti apa? Ini orang tidak naik kelas. Jadi kita ini naik kelas ataupun tidak naik kelas tergantung apa? Tergantung daripada nilai kita naik kelas ataupun tidak tergantung Ramadan. Ini maka apa? Amalan-amalan kita 1 tahun ini dikumpulkan ketika di bulan Sya'ban, dan Allah menentukan dia itu naik kelas atau tidak di bulan Ramadan. Ini maka wa fi tarfaul a'mal al-ibad ila rabbil alamin, di mana di bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa habu ayyarfa amali wa ana shaimun, kata baginda Rasulullah, dan ketika amalanku diangkat disetorkan kepada Allah, dan aku paling senang amalanku diangkat dalam keadaan aku ini berpuasa. Nah ini makanya Rasulullah itu selalu berpuasa di bulan Sya'ban agar apa? Kapanpun waktunya diangkat amalanku disetorkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Nah ini kemudian bulan Sya'ban dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlur Rajab ala sa'iril syuhur kafadil Qur'an ala sa'iril kalam, wa fadlur Sya'ban ala sa'iril syuhur kafadli ala sa'iril anbiya, wa fadlur Ramadan ala sa'iril syuhur kafadullah ta'ala ala sa'iril khalqih. Beliau baginda Rasulullah mengatakan kemuliaan bulan Rajab di antara bulan-bulan yang lain. Bulan Rajab di antara bulan-bulan yang lain, bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani.
itu seperti kemuliaan Al-Quran di antara kalamullah yang lain. Kita lihat kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab para anbiya yang lain. Ini semuanya banyak kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang paling afdal adalah Al-Quran. Maka dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah, bulan Rajab, kemuliaan bulan Rajab seperti kemuliaan Al-Quran di antara kalamullah yang lain. Dan kemuliaan bulan Sya'ban di antara bulan-bulan yang lain, kafadli ala sa'iril anbiya, seperti kemuliaanku di antara para nabi-nabi yang lain. Kita tahu Rasulullah itu adalah manusia yang sangat mulia, manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Rasulullah. Maka dari itu bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi, seperti kanjeng Nabi Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadlullah ta'ala ala sa'iri khalqih. Dan kemuliaan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain seperti kemuliaan Allah di antara para makhluk-makhluk. Jadi Rajab, Sya'ban, dan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tulisannya Sya'ban mempunyai 5 huruf. Shin, Ain, dan juga Ba, wa Alif, wa Nun. Sya'ban. Huruf-huruf yang ada di bulan Sya'ban juga mempunyai kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shin diambil dari kata-kata minasyaraf, dari kata-kata mulia, kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan kemuliaan bagi hamba-hambanya yang beribadah ketika di bulan Sya'ban. Kemudian wal ain minal ulu, derajat kita akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengangkat derajat hambanya yang beribadah ketika di bulan Sya'ban. Kemudian walba dari kata-kata albir, artinya kebaikan-kebaikan. Karena di bulan Sya'ban yansha'abu fil khairu katsir. Di bulan Sya'ban ini yang mencangkup, yang menarik daripada segala macam kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan ini ditarik oleh bulan Sya'ban, dimasukkan di bulan Sya'ban. Kemudian wal alif minal ulfah, daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di bulan Sya'ban kita beribadah, maka apa? Maka Allah akan memberikan pertolongan-pertolongannya kepada kita. Dan yang terakhir wan nun, dan huruf nun diambil dari kata-kata an-nur, diberikan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Sya'ban mempunyai 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu asyaraf, kemuliaan, dan juga apa? Al-ain, daripada ulu, derajat kita diangkat oleh Allah, dan juga yang ketiga al-bir, daripada kebaikan-kebaikan diberikan oleh Allah, dan al-ulfa, pertolongan yang diberikan oleh Allah, dan dipancarkan cahaya yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini diberikan di bulan Sya'ban. Fahadhil ataya min Allah Ta'ala, maka ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lil abad fi hadzal syahr, bagi hamba-hambanya Allah yang beribadah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini mempunyai kemuliaan yang besar.
Kemudian wa huwa syahru tuqta'u fil khairat wa tunazzalu fil barakat wa tadrubu fil khati'at wa tukabbiru fihi sayyi'at wa taqduru fihi shalawatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Bulan Sya'ban, bulan di mana dibukakan segala macam kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita menjadi baik, rahmatnya diberi kebaikan oleh Allah, rezekinya diperbaiki oleh Allah, akhlaknya diperbaiki oleh Allah, segala macam amalan kalau kita beribadah di bulan Sya'ban semua diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tunazzilu bil barakat, dan diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi berkah. Semua diberi keberkahan oleh Allah. Umur kita berkah, kemudian pekerjaan kita berkah, rezeki kita berkah. Kadang-kadang dapat sedikit rezekinya kayaknya tidak enteng, kayaknya tidak habis-habis. Kenapa? Karena diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadrubu fil khati'at, dan ditinggalkan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan kita ini tidak ditolerir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah tidak dilihat kesalahan-kesalahan kita, yang dicatat kebaikan-kebaikan kita. Kalau orang beribadah kepada Allah, pasti dia meninggalkan kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukaffiru fi sayyi'at, dan dihapuskanlah segala dosa-dosa kita. Wis tidak ditoleh oleh Gusti Allah kesalahan kita, dan dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, wa tunzilu bi shalawatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita bagaimana mengairi sawah kita. Kemarin sudah kita bahas bulan Rajab itu syahrul zara, wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab kemarin kita telah menanam, waktunya untuk kita menanam. Menanam apa? Menanam segala kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ladang hati kita tanami dengan yang baik. Kalau kita punya sawah ini kalau ingin panen yang manis, kalau ingin panen yang baik, pasti apa? Kita tanami dengan biji yang baik. Tidak mungkin kita tanami dengan biji yang rusak. Kalau kita tanami biji yang rusak, pasti panennya apa? Tidak manis, rasanya kecut dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tanami dengan biji yang baik, kemudian dengan pupuk yang baik, maka apa? Maka tanaman-tanaman ini akan menjadi baik. Ketika sawah kita tanami dengan biji yang baik, maka tidak akan panen kecuali apa? Kita sirami. Jadi sawah ini kalau ditanami toh tapi tidak disirami ya bodoh aja, pasti akan mati. Tapi kalau sawah ini kita tanami dengan biji yang baik, kemudian kita sirami dengan air yang cukup, maka apa? Akan tumbuh bunga yang indah atau akan tumbuh buah yang manis. Sawah hati kita juga sama. Sawah hati kita kemarin di bulan Rajab kita tanami dengan biji yang baik. Apa biji yang baik? Dengan berzikir kepada Allah, dengan bertobat kepada Allah, dengan apa? Istighfar kepada Allah. Kita tanami dengan biji yang baik. Lalu di bulan Sya'ban waktunya untuk kita menyirami ladang hati kita. Kita sirami dengan sawah hati kita. Dengan apa? Dengan air sholawat kepada baginda Rasulullah
dengan air apa? Mahabbah, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah kita sirami, akan tumbuh bunga yang indah, akan tumbuh buah yang manis. Kalau sudah hati kita sirami dengan sholawat di bulan Sya'ban, kalau sudah kita sirami dengan air mahabbah, kecintaan kepada baginda Rasulullah di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan akan tumbuh sesuatu yang manis, akan tumbuh sesuatu buah yang yang manis, bunga yang indah. Apa? Kita menikmati bulan suci Ramadan. Kita menikmati awalul rahmah, 10 hari pertama rahmat dari Allah. Kita menikmati 10 hari tengah-tengah adalah maghfirah, pengampunan dari Allah, dan 10 hari terakhir apa? Kita menikmati penghapusan, pembebasan dari adab api neraka. Kemudian apa? Puasa kita nikmat. Kemudian tarawih kita nikmat. Kemudian baca Al-Quran kita nikmat, ibadah kita nikmat. Karena apa? Bunganya tumbuh dengan bunga yang indah. Buahnya tumbuh dengan buah yang manis. Maka apa? Ramadan kita akan menjadi indah, Ramadan kita akan menjadi manis. Tapi kalau kita tumbuhi dengan sesuatu yang tidak baik, hati kita di bulan Rajab kita masih hasut sama orang, kita masih dengki sama orang. Di bulan Sya'ban tambah lagi kita isi kok air-air yang kotor, air hasad, air dengki, air iri, benci sama orang, ngilokno sana ngilokno sini. Maka apa? Ramadannya berantakan. Baca Al-Qur'annya tidak pernah baca, terawihnya ya tidak pernah terawih. Kemudian apa? Kemudian puasanya ya kadang bolong-bolong. Nah ini buah atau bunga yang tumbuh tidak terlalu baik. Maka dari itu bulan Sya'ban bulan untuk kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul. Karena di bulan Sya'ban dikatakan bulan di mana turun satu ayat yang sangat dimuliakan, disenangi oleh beliau baginda Rasulullah SAW. Apa ayat yang turun di bulan Sya'ban? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini ayat turun ketika di bulan Sya'ban, memuliakan baginda Rasulullah. Kita lihat, ketika Allah memerintahkan sholat 5 waktu, ketika Allah memerintahkan Rasulullah Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah sholat, Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Karena perintah sholat itu ditujukan untuk siapa? Untuk kita, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dari jin dan manusia kecuali apa? Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sholat, kecuali untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat diwajibkan untuk kita. Allah tidak melakukan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita puasa Ramadan, Allah pun tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah pun juga tidak pernah haji. Karena perintah ibadah ini ditujukan untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, sebelum Allah memerintahkan kepada kita, sebelum kita disuruh untuk sholawat kepada baginda Rasulullah, Allah sendiri yang bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah selalu dan selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Setelah Allah bersolawat, Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu
yusholluna ala nabi, bersolawat kepada baginda Rasulullah. Setelah Allah dan para malaikatnya bersolawat, baru Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak dapat perintah dari Allah. Kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, masuk dalam hitungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum Allah memerintahkan kepada kita bersolawat, Allah dulu yang memuliakan yang bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah ini kemuliaan daripada bulan Sya'ban. Setelah adzan insyaallah kita akan membahas bagaimana ada satu malam yang luar biasa di bulan Sya'ban, adalah malam nisfu Sya'ban.
طاعتك وارزقنا برهم وبارك لنا في الحلال والمعال والأعال والأيام برحمتك يا كريم يا متعال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini mempunyai kemuliaan yang berbeda-beda. Bahkan mempunyai satu malam yang sangat luar biasa. Di bulan Rajab mempunyai kemuliaan satu malam yang luar biasa adalah malam Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah. Di bulan Sya'ban juga mempunyai satu malam yang luar biasa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Di bulan Ramadan juga tidak kalah, mempunyai satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka di bulan Sya'ban ada satu malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah bersabda, yanzilullahu ta'ala fi lailatin nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir likulli muslimin, setiap orang muslim dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam nisfu Sya'ban, ketika kita berdoa, ketika kita berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah mengampuni dosa-dosanya. Semua orang muslim dosanya akan diampuni pada malam nisfu Sya'ban illa lil musyrikin, kecuali ada 5 golongan orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagi orang yang musyrik, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa musyahid, orang yang masih masih suka masih suka bertengkar, masih suka berselisih. Ini yang satu dengan yang lain masih tawuran dan lain sebagainya. Nah, ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam nisfu Sya'ban hatinya masih iri sama orang, hatinya masih dengki sama orang, masih hasut sama orang. Orang yang seperti inilah yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Di malam nisfu Sya'ban, di mana Allah mengampuni semua dosa-dosa orang muslim, dia masih tidak menyapa antara satu dengan yang lain. Dia tidak menyapa antara teman dengan temannya. Dia tidak menyapa antara tetangga dengan tetangganya. Apalagi naudzubillah, dia tidak menyapa dengan orang tuanya. Nah, ini. Maka qati'ur rahim tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau baginda Rasulullah, la yadkhulunal jannah qati'un walau mata fi wasatil Ka'bah. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi walaupun matinya di tengah-tengah Ka'bah. Jadi jangankan mati di masjid, jangankan apalagi di Masjidil Haram meninggal luar biasa. Kata baginda Rasulullah, kalau dia mati dalam keadaan qati'ur rahim, memutus tali silaturahmi, masih matinya di tengah-tengah Ka'bah, tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung tali silaturahmi. Dikatakan waman qata'a qata'tu waman wasalaha wasaltu, kata Allah, barang siapa memutus tali silaturahmi,
siapa menyambung tali silaturahmi akan disambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ketiga yang tidak akan diampuni dosanya orang yang memutus tali silaturahmi. Dan yang keempat, imra'atun fi farjiyah, wanita yang masih suka menjajakan kehormatannya. Ini naudzubillah min dzalik, dia yang masih tidak menjaga auratnya, dia tidak masih suka menjaga kehormatannya dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya dan lain sebagainya, maka di malam itu sahabat tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qala Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, beliau baginda Rasulullah mengatakan, ja'ani Jibril alaihi salam lailatul nisfi min Sya'ban. Malaikat Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril itu turun kepada Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, irfa' ra'saka ila sama. Wahai baginda Rasulullah, angkatkan kepalamu, lihat ke langit. Angkat kepalamu ya Rasulullah, lihatlah ke langit. Lalu baginda Rasulullah mengangkat kepalanya. Lalu beliau mengatakan, ma hadhihi lailah, malam apa ini wahai Jibril? Kok kelihatan langitnya itu indah? Dilihat oleh beliau baginda Rasulullah. Kata malaikat Jibril, hadhihi lailah yaftahu subhanahu wa ta'ala thalatha bab min abwabir rahmah. Malam ini adalah malam di mana dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 300 pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 300 pintu. Satu rahmatnya Allah, satu pintu rahmatnya Allah itu melebihi daripada ibadah 500 tahun. Ada seseorang beribadah selama 500 tahun. Kemudian ketika meninggal, Allah mengatakan, ya malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatku, kata Allah. Masukkan dia ke dalam surgaku karena mendapat rahmatku, kata Allah. Ini satu rahmat. Kemudian apa? Orang tadi mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena ibadahku yang 500 tahun, ya Allah. Allah menyuruh masukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Dia mengatakan, tidak ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena ibadahku 500 tahun. Ya segini aja, ya Allah. Coba ditimbang. Satu rahmat Allah yang ada di mata, rahmat Allah yang ada di mata ditimbang dengan ibadahmu yang 500 tahun. Akhirnya ditimbang. Satu rahmat Allah yang di mata dengan ibadah 500 tahun. Maka apa? Ketika ditimbang ternyata rahmatnya Allah yang ada di satu mata lebih berat daripada timbangan ibadah 500 tahun. Ini satu mata, belum matanya yang satu lagi, belum hidungnya, belum mulutnya, belum telinganya, belum hatinya, belum jantungnya dan lain sebagainya. Nah, ini satu rahmat Allah melebihi ibadah 500 tahun. Bahkan di malam nisfu Sya'ban bukan satu pintu, bukan dua pintu yang dibuka, tapi 300 pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah membukakan pintu rahmatnya yang 300 pintu rahmat, kemudian apa? Allah mengatakan, yaghfiru likulli man la yusyriku bihi syai'an. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila ayakuna sahiran au kahinan au mudminul khamar au musirran ala riba wa zina, kecuali orang-orang yang melakukan sihir, masih suka nyantet sana nyantet sini, masih saling sihir-sihiran, main sihir. Nah, ini di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kahinan atau dukun.
dukunnya atau orang yang suka pergi ke dukun. Maka apa? Maka dia tidak akan mendapat rahmat Allah dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mudminul khamar, atau orang yang masih minuman keras, narkoba, sabu-sabu dan lain-lain. Ketika Allah akan mengampuni dosanya, dia dalam keadaan telek. Ketika Allah akan mengampuni dosanya, dia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan narkoba dan lain sebagainya. Padahal beliau baginda Rasulullah selalu mengatakan apa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, apakah itu dari hasil mencuri, apakah itu dari hasil minuman keras, narkoba dan lain-lainnya, maka tempat yang pantas adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam nisfu Sya'ban, ketika Allah akan mengampuni dosanya, dia dalam keadaan mabuk, maka ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-musira ila riba wa zina, atau orang yang masih suka makan riba, rentenir dan lain sebagainya, suka menganakkan uang dan lain sebagainya. Maka apa? Maka orang ini tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang masih suka berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Maka 5 golongan orang ini tidak mendapat rahmat dari Allah dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu. Maka kata malaikat Jibril, mereka tidak akan diampuni dosanya sampai mereka benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taubat kepada Allah, maka akan diampuni dosanya, akan diberi rahmat oleh Allah. Tapi kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, tidak ada pintu rahmat, tidak ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma kana ruhul lail nazala Jibril alaihi salam. Ketika sudah seperempat malam, malaikat Jibril turun lagi kepada baginda Rasulullah, mengatakan apa? Ya Muhammad, irfa' ra'saka, wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu. Ayo berlawanan lagi. Lihatlah ke langit. Lalu baginda Rasulullah farafa ra'sahu fa idza abwabal jannah maftuha. Ketika Rasulullah melihat ke atas, ke langit, dilihat oleh Rasulullah pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melihat sampai apa? Dilihat pintu surga itu terbuka lebar-lebar. Wala babil awal malam yunadi, di pintu pertama para malaikat berseru, tuba liman roka fi hadhihi lailah. Beruntung orang yang melakukan rukuk pada malam hari ini. Ketika malam Nisfu Sya'ban kita sholat kepada Allah, kita menghadap Allah, rukuk dalam keadaan rukuk, maka kata malaikat yang ada di surga di pintu pertama, mereka mengatakan tuba, beruntung orang-orang yang melakukan rukuk pada malam hari ini. Wa'alal babi tsani, di pintu yang kedua, malakul yunadi, para malaikat berkata, tuba liman sajada fi hadhihi lailah. Beruntung orang yang sujud pada malam hari ini. Jadi ketika malam Nisfu Sya'ban kita sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian sholat sunnah dalam keadaan sujud, perpanjang sujud kita. Mintalah doa sebanyak-banyaknya karena pintu surga lagi terbuka. Di malam Nisfu Sya'ban kita punya hajat, sebutkan hajat kita. Ketika sujud, ya Allah, hajat saya ya Allah. Dalam hati kita sebutkan semua hajat kita. Pintu surga terbuka, langsung tembus doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pintu yang ketiga, para malaikat berseru, tuba liman da'a fi hadhihi lailah. Beruntung orang yang doa pada malam hari ini. Kata malaikat, doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
perbanyak doa. Makanya di malam nisfu Sya'ban itu ada doa nisfu Sya'ban. Maka jangan sampai kita ketinggalan. Mungkin di masjid Nur Syamsiah akan dibacakan doa nisfu Sya'ban. Nah ini kita hadir. Tujuannya apa? Ayo kita banyak doa, kita banyak permintaan kepada Allah, mumpung surga lagi dibuka. Nah ini kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'ala babir rabi, di pintu yang keempat para malaikat berseru tuba lidzakirina fi hadhil lailah. Beruntung orang yang berzikir pada malam hari ini. Perbanyak zikir kepada Allah. Ini. Kemudian wa'ala babil khamis, di pintu yang kelima, tuba liman baka min khasyatillah fi hadhil lailah. Beruntung orang yang menangis pada malam hari ini. Nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malam hari kita ibadah kepada Allah, kita nangis. Dosa kita banyak ya Allah, kesalahan kita banyak ya Allah, rahmat-Mu ya Allah turunkan kepada nangisan Gusti Allah. Kalau kita kehilangan sesuatu gitu Pak, kalau kita kehilangan uang 1 miliar, pasti apa? Kita nangis. Nah itu seakan-akan kita ini nangis sama Allah kayak kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan amal ibadah kita, kehilangan umur kita, umur yang buruk apa? Kita kehilangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tangis apa? Nangislah pada malam nisfu Sya'ban kepada Allah. Orang yang menangis pada malam nisfu Sya'ban karena takut kepada Allah, maka apa? Dikatakan oleh malaikat, beruntung orang yang menangis pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian di pintu yang ke-6, tuba lil muslimina fi hadhil lailah. Beruntung orang-orang muslim pada malam hari ini. Pada malam nisfu Sya'ban, semua orang muslim akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang muslim akan dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pintu yang ke-7, hal min sa'ilin fayu'tasulah. Allah menanyai kepada kita tidak usah minta. Allah yang menanya, ayo siapa yang mau minta sama aku, kasih permintaan. Ente mau minta apa? Anak kasih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya ini sama apa? Kita ini ditanya sama Allah. Ayo kalian ini mau minta apa? Ayo minta perbanyak permintaan. Kalau kita minta sama orang, jenengan minta sama orang, minta sekali mungkin dikasih. Minta uang 100.000 dikasih. Besoknya lagi datang minta uang 100.000 dikasih. Besoknya lagi ditendang. Kalau kita sama orang gitu sekali dikasih 2 kali, kok terus-terusan ditendang. Tapi kalau Allah, semakin kita minta, semakin Allah itu senang. Semakin kita banyak minta, Allah itu tambah ngasih, tambah jor-joran Allah itu. Nah ini. Maka di pintu yang ke-7 para malaikat di surga itu mengatakan hal min sa'ilin fayu'tasulah. Kata Allah, apakah ada yang meminta kepadaku, akan aku berikan permintaannya. Ada hajat sama aku berikan hajatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di pintu yang terakhir, di pintu yang ke-8, hal min mustaghfirin fayaghfir lahu. Apakah ada yang minta pengampunan kepadaku, tak ampuni, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosanya sebanyak apapun, selama dia minta pengampunan sama aku di malam nisfu Sya'ban, tak ampuni dosa-dosanya. Nah ini, mumpung kita masih diberi umur yang panjang, kita masih diberi kesehatan, kesempatan malam nisfu Sya'ban, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau berkata baginda Rasulullah, ya Jibril, ila mata takunu hadhil abwab al-maftuhah. Wahai Jibril, pintu surga ini terbuka sampai kapan? Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, pintu surga ini terbuka sampai kapan ya Jibril? Ila tulu'il fajar min awalil lail. Pada pada pertengahan ketika terbitnya fajar. Jadi ketika terbitnya fajar wis entek waktunya. Waktu untuk kita doa, waktu untuk ini pintu surga yang terbuka, 8 pintu terbuka lebar-lebar, ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di malam nisfu Sya'ban, mumpung dosa
mumpung surganya lagi dibuka, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita selalu mendapat keberkahan di bulan Sya'ban, dan insya Allah kita dipanjangkan umurnya masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kemudian ini ada beberapa amalan di bulan Sya'ban. Yang pertama, mulai awal bulan Sya'ban baca surat Ad-Dukhan. Ini kita disuruh membaca surat Ad-Dukhan. Kemudian malam Jumat. Ya, insya Allah besok pas malam Jumat masuk satu Sya'ban. Jadi ketika malam Jumat juga disunahkan untuk baca surat Kahfi. Jadi berarti kita baca surat Kahfi, kita baca surat Dukhan, dan insya Allah dengan membaca akan diberikan cahaya yang luar biasa oleh Allah selama seminggu kemudian. Jadi kita baca surat Kahfi besok, maka antara malam Jumat yang ini dengan malam Jumat yang lain selalu diberi kecerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizkinya cerah, rahmannya cerah, semuanya diberi kecerahan. Malam Jumat depannya kita baca diberi kecerahan terus ini. Setiap malam Jumat, dan di awal malam bulan Sya'ban ini kita baca surat Ad-Dukhan. Kemudian puasa sebanyak mungkin dan boleh 1 bulan penuh. Nah, ini juga dianjurkan oleh beliau baginda Rasulullah SAW. Kemudian memperbanyak baca sholawat. Kita banyak baca sholawat karena bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat, syahrus sholawat. Nah, ini karena dengan sholawat, man sholla alaihi sholatan wahidah shollallahu bi asyra sholawat. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali sholawat, maka diberi 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sholla alaihi asyra, barang siapa bersolawat kepadaku 10 kali, diberi 100 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sholla alaihi mi'ah, barang siapa bersolawat kepadaku 100 kali, diberi 1000 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa bersolawat 1000 kali, jasadnya diharamkan untuk tersentuh api neraka. Jadi di bulan Sya'ban, bulan sholawat, perbanyak sholawat. Kita duduk nganggur sholawat, banyak sholawat. Nah ini karena sholawat itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaluna bainal qabuli wa radiha illa sholatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak oleh Allah. Sholat kita kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak. Doa kita kadang-kadang diterima, kadang-kadang ditolak. Kecuali dengan sholawat, insya Allah segala apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat malam Nisfu Sya'ban, banyak-banyak berdoa, mohon ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti tadi, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat malam Nisfu Sya'ban, baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375 kali. Nah, ini kita merasa kita ini banyak kezaliman, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak maksiat kepada Allah, dan kita banyak kalimat-kalimat tersebut, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbanyak sholat tasbih. Kemudian tiap-tiap hari baca sholawat sedikitnya 10 kali dan 30 kali berzikir. Dilanjutkan tiap-tiap malam membaca 8 ayat pertama dari surat Ad-Dukhan. Nah, ini yang terpenting di sini, kita banyak berzikir kepada Allah, banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah, tingkatkan mahabbah, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa mencintaiku, dia bersamaku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amalan kita diterima
صراط الذين أنعمت عليهم اللهم لا إله إلا أنت.